Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Ratunisa dan rekan saya Alika Fitonia. Kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini kami akan membahas tentang kajian termodinamika untuk memenuhi mata kuliah fisika lingkungan. Sebelum itu, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, apa sih kajian termodinamika itu? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas, sedangkan dynamic yang berarti perubahan. Jadi, kajian termodinamika secara umum mempunyai pengertian kajian mengenai kalor atau panas yang berpindah. Usaha luar dilakukan oleh sistem. Jika kalor ditambahkan atau kalor dikurangi terhadap sistem, kalor itu diterapkan kepada gas yang menyebabkan perubahan volume gas. Usaha luar ini akan dilakukan oleh gas tersebut. Usaha yang dilakukan oleh gas ketika volume berubah dari volume awal P1 menjadi volume akhir P2 pada tekanan P konstan dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volumenya. Dapat dilihat ya, rumusnya seperti berikut. Baiklah, yang selanjutnya energi dalam atau U. Suatu gas yang berada dalam suhu tertentu dikatakan memiliki energi dalam. Energi dalam gas berkaitan dengan suhu gas tersebut dan merupakan sifat mikroskopik gas tersebut. Meskipun gas tidak melakukan atau menerima usaha, gas tersebut dapat memiliki energi yang tidak tampak, tetapi terkandung dalam gas tersebut yang hanya dapat ditinjau secara mikroskopik. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terdiri atas partikel-partikel yang berada dalam keadaan gerak yang acak. Gerakan partikel ini disebabkan energi kinetik rata-rata dari seluruh partikel yang bergerak. Energi kinetik ini berkaitan dengan suhu mutlak. Jadi, energi dalam dapat ditinjau sebagai jumlah keseluruhan energi kinetik dan potensial yang terkandung dan dimiliki oleh partikel-partikel di dalam gas tersebut dalam skala mikroskopik. Dan energi dalam gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Oleh karena itu, perubahan suhu gas akan menyebabkan perubahan energi dalam gas. Nah, teman-teman, secara matematis perubahan energi dalam gas dinyatakan sebagai gas monoatomik. Dapat dilihat ya, rumusnya sebagai berikut. Untuk gas diatomik dapat dilihat juga rumusnya sebagai berikut. Baiklah, yang selanjutnya usaha atau W. Usaha alias kerja merupakan proses perpindahan energi melalui cara-cara mekanis. Usaha dalam gerak translasi rumusnya sebagai berikut. Usaha dalam gerak rotasi rumusnya sebagai berikut, dan usaha dalam termodinamika rumusnya sebagai berikut. Yang selanjutnya kalor atau Ki. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan akan berhenti hingga suhu kedua benda sama. Kalor bukanlah suatu jenis energi, melainkan energi yang berpindah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau gambarnya sebagai berikut. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alika Fitonia. Kepada Alika, dipersilakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses yang ada pada termodinamika. Jadi, proses termodinamika itu adalah perubahan keadaan zat gas
yaitu tekanan, volume, dan suhu yang diiringi dengan adanya perubahan kalor, usaha, dan energi yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 proses termodinamika, yaitu yang pertama isobarik, yang kedua isohorik, yang ketiga isotermal, dan yang keempat adiabatik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang proses isobarik. Jadi, proses isobarik ini adalah proses perubahan keadaan zat di mana tekanannya itu tetap. Untuk persamaan keadaannya itu V per T sama dengan konstan, atau bisa juga ditulis dengan V2 per T2 sama dengan V1 per T1 sama dengan konstan. Nah, untuk rumus usahanya sendiri yaitu W sama dengan P dikali delta V, atau W sama dengan P dikali V2 min V1. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang proses isohorik. Jadi, proses isohorik ini adalah proses perubahan keadaan gas di mana volumenya tetap. Secara matematis bisa dirumuskan dengan P per T sama dengan konstan, atau bisa juga kita buat P2 per T2 sama dengan P1 per T1 sama dengan konstan. Yang ketiga adalah proses isotermal. Nah, proses isotermal ini adalah proses perubahan keadaan gas di mana suhunya itu tetap. Nah, berdasarkan hukum termodinamika 1, jika perubahan gas itu terjadi pada suhu konstan, maka tidak ada yang namanya pertukaran kalor, atau tidak terjadi yang namanya perubahan energi di dalam sistem tersebut. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai PV sama dengan konstan, atau bisa juga ditulis P2 sama dengan P1 Nah, yang terakhir itu adalah proses adiabatik. Jadi, pada proses adiabatik ini, perubahan keadaan sistem itu tanpa disertai dengan adanya pertukaran kalor. Jadi, tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum termodinamika. Yang pertama adalah hukum ke-0 termodinamika. Jadi, hukum awal termodinamika ini menyatakan bahwa jika dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem tersebut saling setimbang satu sama lain. Nah, kenapa dinamakan dengan hukum ke-0 termodinamika? Kenapa bukan hukum ke-1? Karena hukum ke-0 termodinamika ini ditemukan setelah adanya hukum ke-1 termodinamika. Oleh karena itu, hukum ini dinamakan hukum ke-0. Selanjutnya adalah hukum termodinamika pertama. Nah, hukum termodinamika pertama ini berbunyi untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan pada suatu sistem dan sistem tersebut melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Nah, hukum 1 termodinamika ini dikenal juga sebagai hukum kekekalan energi, yaitu yang berbunyi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa dirubah bentuknya. Nah, secara matematis, hukum 1 termodinamika ini dinyatakan dengan Q sama dengan W ditambah delta U. Selanjutnya adalah hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini menyatakan tentang aliran kalor. Nah, hukum termodinamika kedua ini berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak dapat mengalir secara spontan dengan arah sebaliknya. Nah, selain tentang aliran kalor tadi, hukum termodinamika kedua ini juga menyatakan tentang entropi. Nah, total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi, dan berubah ketika proses irreversibel terjadi. Yang terakhir adalah hukum ketiga termodinamika. Nah, hukum termodinamika yang ketiga ini menyatakan bahwa jika suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses yang ada dalam sistem tersebut akan berhenti. Kemudian, entropi sistem akan mencapai nilai minimum. Selain itu, ada juga pernyataan tentang entropi sistem benda yang berbentuk kristal sempurna. Nah, jadi pada pernyataan ini dinyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut, maka entropinya itu bernilai 0. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam siklus yang dinamakan dengan siklus Carnot. Pada perumusan mesin Carnot sendiri dinyatakan bahwa sebuah mesin yang nyata atau real apabila beroperasi dalam suatu temperatur tertentu, maka efisiensinya tidak akan mungkin melebihi dari efisiensi mesin Carnot itu sendiri. Nah, secara matematis, efisiensi mesin Carnot ini dinyatakan dalam 3 rumusan, yaitu yang pertama efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Yang kedua adalah efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Dan yang terakhir adalah efisiensi sama dengan
W per Q1 dikali 100%. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kajian termodinamika. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, jumpa lagi.